Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu, baik itu pengertian, karakteristik, landasan pembelajaran terpadu, serta model-model pembelajaran terpadu yang biasa kita gunakan di sekolah dasar. Secara umum, pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa konsep mata pelajaran yang ada di dalamnya. Namun berbeda dengan pendapat Cohen, Mannion, dan Brand. Mereka mengatakan bahwa keterpaduan bisa saja terjadi pada 3 variasi. Pertama, kurikulum yang terpadu, hari yang terpadu, dan yang ketiga adalah pembelajaran terpadu. Yang mereka maksud tentang kurikulum yang terpadu adalah bagaimana suatu pembelajaran dirangkaikan dalam satu kurikulum. Kemudian yang kedua, hari yang terpadu, bahwa dalam satu hari ada beberapa mata pelajaran atau ada beberapa materi yang kita padukan dalam konsep pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran terpadu itu sendiri. Jadi pembelajaran terpadu yang dimaksud bahwasanya memadukan beberapa mata pelajaran yang ada di dalamnya, kemudian diterpadukan dalam satu pertemuan. Sementara menurut pendapat Prabowo, bahwasanya pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran yang ada di dalamnya dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik siswa yang akan diajarkan. Jadi dapat kita simpulkan sama-sama bahwa pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang memadukan mata pelajaran, baik itu inter mata pelajaran maupun antar mata pelajaran, dengan memperhatikan karakteristik siswa yang akan diajarkan. Karakteristik pembelajaran terpadu secara umum dibagi atas 6 karakteristik, yaitu yang pertama, berpusat pada anak. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, otentik. Pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan siswa secara otentik atau secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari. Yang ketiga, pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Yang keempat, penyajian konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Jadi, ada berbagai bidang studi yang disajikan dalam proses pembelajaran, sehingga keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari secara utuh, dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Yang kelima, bersikap luas. Jadi pembelajaran terpadu secara umum bersifat luas, maksudnya guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu bahan ajar dengan mata pelajaran lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Oke, selanjutnya mengenai landasan pembelajaran terpadu. Jadi landasan merupakan suatu yang melandasi sehingga pembelajaran terpadu itu kemudian terbentuk. Jadi secara umum landasan pembelajaran terpadu itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan praktis. Yang ketiga, landasan yuridis. Dan yang keempat adalah landasan psikologis. Landasan filosofis. Yang pertama adalah aliran progresivisme yang memandang bahwa proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Kemudian yang kedua adalah aliran konstruktivisme yang melihat pengalaman langsung dari siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah aliran humanisme yang melihat siswa dari segi keunikan, kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan praktis, berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran, seperti perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga terlalu banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum.
Hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain, padahal seharusnya saling terkait. Kemudian landasan berikutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita telah mempelajari mengenai pengertian, karakteristik, dan landasan pembelajaran terpadu. Lantas, seperti apa model-model pembelajaran terpadu yang biasa digunakan di sekolah dasar? Nah, saya akan menjelaskan 10 model pembelajaran terpadu yang kita gunakan di sekolah dasar. Yang pertama adalah model penggalang atau model fragmented. Ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur membaca dan mengarang, misalnya, dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketiga, model sarang atau model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pembahasan tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan sarang pembuahan keterampilan. Model yang keempat adalah model urutan atau sequence. Model sequence merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Yang kelima adalah model bagian atau share. Model share merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Yang keenam adalah model jaring laba-laba atau model web. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Model yang ketujuh adalah model 3D. Merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel dan sebagainya. Bentuk 3D ini berfokus pada apa yang disebut dengan meta kurikulum. Model yang kedelapan adalah model keterpaduan atau model integratif. Merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Model yang kesembilan adalah model immerse. Dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model yang ke-10 atau model yang terakhir adalah model jaringan atau model network. Merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran terpadu. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibunda Siti Raihan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.